Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat video tutorial lagi dan masih berkenaan dengan aplikasi Accurate tentunya. Namun untuk kali ini videonya akan berkenaan dengan persiapan mahir. Nah, adapun sebelum kita masuk ke dalam tutorialnya, ada beberapa file yang harus kita persiapkan. Di antaranya daftar akun, daftar pelanggan, daftar pemasok, dan juga daftar persediaan. Oke, untuk yang pertama di sini saya akan memperlihatkan file dari daftar akun dan formatnya itu sama banget dengan yang ada di modul. Namun untuk akun persediaan barang dagangan, di sini ada yang harus kita koreksi di bagian saldo akunnya. Karena jika kita lihat di bagian file daftar persediaan, untuk barang yang pertama yaitu spring bed single itu ada 66 juta, dan untuk spring bed double-nya itu ada 120 juta. Dan jika kita jumlah, maka keseluruhannya ada 186 juta untuk bagian persediaan barang dagangannya. Jadi kita harus koreksi di bagian akun persediaan barang dagangan ini. Dan untuk yang selanjutnya ada juga yang harus kita koreksi, yaitu di bagian akun hutang usaha. Karena dilihat di bagian daftar pemasok pun jumlah dari saldo hutangnya itu ada 40 juta. Jadi kita juga harus revisi untuk di bagian daftar akunnya. Dan untuk saldo labanya juga jadi berubah, yaitu 79.250.000 rupiah. Dan inilah format dari daftar akunnya, nanti kalian bisa koreksi sendiri. Dan untuk yang selanjutnya itu daftar pelanggan, ini formatnya nanti bisa dijeda aja untuk melihat apakah sudah sama atau belum. Dan yang selanjutnya itu ada daftar pemasok. Untuk yang terakhir yaitu daftar persediaan, ini juga nanti kalian bisa jeda aja ya untuk melihat apakah sudah sesuai atau belum. Nah, jika kalian sudah memastikan keempat file ini sudah sesuai, maka kita bisa membuat data perusahaan baru. Nanti tentunya yang pertama pilih tempatnya mau di mana, dan kita tulis aja filenya PT Sakti Bandung. Lalu kita klik create, lalu kita klik OK. Tunggu beberapa detik, dan setelah itu kita masukkan kata kuncinya. Lalu kita klik lagi OK. Dan tentunya untuk pilihan bahasa jangan sampai kita kegeser mencet yang bagian bawah gitu ya. Jadi pastikan bahasa Indonesia, terus kita pilih persiapan mahir, terus klik lanjut. Dan di bagian mata uang ini informasinya sama banget dengan yang ada di modul, jadi tinggal masukin ulang aja sama kalian. Nah, jika kalian sudah memastikan semuanya terisi, bisa diklik lanjut aja. Dan untuk di bagian informasi periode perusahaan, untuk nama perusahaannya itu PT Sakti Bandung. Untuk alamatnya, kalau misalkan kalian mau nulis sesuai dengan yang tertera di informasi pajak perusahaan juga boleh ya. Tapi kalau misalkan nggak diisi juga nggak apa-apa, karena sama kayak yang di modul gitu kan. Terus untuk tanggal mulainya itu 1 Januari 2017, tahun kisaran 2017. Default periodenya 1 2017, lalu kita klik lanjut. Dan di bagian informasi pajak perusahaan ini, nah alamatnya tuh kan lengkap ya, jadi ditulis aja, yaitu Jalan Soekarno-Hatta nomor 25 Bandung, atau Bandung, Indonesia. Nah, di sini untuk nomor seri faktur pajaknya itu adalah DKFJ strip 012.
Nah, untuk nomor NPWP dan juga nomor PKP ini sama, jadi nanti tinggal di copy aja untuk di pengisian nomor PKP-nya, dan untuk tanggal pengukuhan PKP-nya jangan sampai salah ya, karena kan nantinya takut ada hambatan di bagian daftar akunnya kayak yang di persiapan standar dulu gitu kita. Nah, untuk kode cabangnya ini 01, jenis usahanya perdagangan, dan juga untuk file USPT-nya ini 75342. Setelah itu kita klik lanjut, dan untuk daftar akun di sini semua yang sudah ada kita hapus. Ini untuk bagian retained earning akan agak susah dihapusnya. Jadi kayak gini ya, jadi agak susah. Kita hapus dulu aja yang di bagian bawahnya. Nah, setelah itu untuk bagian retained earning ini karena susah, kita ubah aja. Kita jadikan saldo laba, jadi nomor akunnya kita rubah jadi 32.000, lalu untuk namanya yaitu saldo laba, dan untuk di bagian saldo awalnya di sini kita gak usah tulis karena nanti bakal ada sendiri di bagian akhirnya. Lalu kita klik OK, dan setelah itu di bagian yang akun defaultnya yang untuk ekuitas saldo awal dan juga akun laba ditahan itu jadi saldo laba. Setelah itu kita klik yang di bagian untuk impor berkas. Nah, di sini di tipenya pastikan tipenya itu Excel. Di sini kita pilih daftar akun dan kita ambil data. Jika datanya sudah keluar, untuk bagian yang paling atas itu kita hapus, dan untuk akun saldo laba juga itu kita harus hapus karena tadi kita sudah merubah retained earning jadi saldo laba kan. Nah, maka yang ini kita harus hapus biar nggak double gitu. Setelah itu kita isi di bagian definisi kolomnya, tentunya sesuai dengan yang harus kita isi di bagian kirinya gitu. Jadi disesuaikan nomor akun berarti diisi dengan nomor akun, terus nama akunnya juga diisi nama akun. Nah, untuk tipe akun ini kita isi sesuaikan dari kas atau bank sampai dengan beban lain-lain. Jika sudah semuanya kita klik OK, dan selanjutnya untuk mata uang juga kita isi dengan mata uang tentunya. Lalu untuk saldo akun itu saldo awal kita isinya, dan untuk tanggal saldo itu saldo per tanggal. Setelah semuanya diberikan definisi kolom seperti ini, lalu kita impor data. Nah, impornya itu sebanyak 53 data karena kan tadi kita menghapus saldo labanya ya. Lalu setelah itu bisa dicek lagi juga si akun-akunnya. Nah, untuk peralatan kantor dan juga kendaraan serta akumulasi itu nggak muncul karena itu akan muncul setelah kita isi aktiva tetap, terkecuali kalau misalkan akumulasi itu nanti di akhir gitu kan. Nah, kalau misalkan untuk saldo laba itu dibiarkan 0 aja. Setelah itu sudah sesuai ya yang lainnya, lalu kita klik lanjut, dan untuk akun default mata uang ini diisi sesuai dengan yang ada di modul aja. Oke, jika sudah kita klik lanjut, dan di syarat pembayaran ini kita tambahin jika membayar antara 10 hari maka akan mendapatkan diskon 2%, jatuh temponya 30 hari, berarti keterangannya 2/10 N per 30. Lalu kita klik OK, lalu kita tambahin lagi. Nah, kita tambahin lagi untuk diskon 3% ya. Berarti kita klik tambah, terus jika membayar antara 10 hari itu akan dapat diskon 3%, jatuh temponya 30 hari, keterangannya
berarti 3/10 N per 30 gitu kan. Oke, bentar ya. Lalu kalau misalkan sudah ditulis keterangannya, kita klik OK lagi. Setelah itu kita tambahin lagi karena di bagian pemasok itu nanti bakal ada 3/10 N per 50. Jadi kita tulis jika membayar antara 10 hari akan mendapatkan diskon 3%, jatuh temponya 50 hari. Keterangannya 3/10 N per 50. Nah, jika sudah diisi, kita klik OK lagi. Dan satu lagi nih, kita harus tambahin yang COD. Kita klik tambah, lalu jika membayar antaranya 0, diskonnya 0, jatuh temponya 0, keterangannya COD gitu kan. Nah, setelah itu kita klik OK lagi aja. Nah, jika semuanya sudah terisi, itu jadi kan ada 4 syarat ya. Untuk pajaknya ini kita tambahin juga. Untuk bagian pajaknya itu cuman ada PPN ya. Berarti untuk namanya ini kita tulis PPN. Untuk persentasenya itu 10%, kodenya T besar, keterangannya pajak pertambahan nilai. Untuk akun pajak penjualannya itu pakai PPN keluaran kan. Kita cari aja ke bawah untuk PPN keluarannya. Dan untuk akun pajak pembeliannya itu adalah PPN masukan. Kita cari juga ke bawah. Nah, ini dia PPN masukan. Setelah itu kita klik OK dan sudah terisi semuanya. Kita klik lanjut aja. Nah, untuk tipe pelanggan ini udah umum, metode pengirimannya kita tulis tiki langsung, lalu kita klik lanjut. Dan untuk bagian pelanggan kita klik di impor berkas, lalu kita ubah tipenya juga jadi Excel dan pilih file, lalu kita ambil datanya. Nah, setelah datanya muncul di bagian atas, yang paling atas pastikan dihapus juga seperti daftar pelanggan. Dan untuk definisi kolomnya itu diisi sesuai dengan yang ada di bagian kirinya gitu kan, sampai dengan nomor faksimili. Lalu kita impor data. Nah, 5 data terimpor dan 4 gagal gitu. Di sini kita bisa melihat apa yang menyebabkan kegagalan itu. Nah, di sini tuh kan error nomor pelanggan tidak boleh kosong. Tapi jika kita lihat nomor pelanggannya sudah ada, jadi ya udah kita teruskan aja atau kita lanjutkan aja. Kita klik lanjut. Lalu untuk daftar pemasok juga kita impor berkas dulu. Pilih filenya, jangan lupa tipenya ya. Terus kita ambil data juga. Jika datanya sudah muncul di bagian atas, kita isi definisi kolomnya dari mulai nomor pemasok, nama pemasok, terus alamat. Nah, alamatnya ini alamat satu aja karena nggak ada pilihan alamat doang kan. Terus kotanya kota, mata uangnya itu mata uang gitu kan, diisi aja sesuai yang ada di listnya. Terus untuk yang selanjutnya itu bentar ya, ada gangguan tadi, agak salah masukkan ternyata. Terus untuk saldo pertanggalnya itu ada saldo pertanggal isinya. Terus untuk nomor faktur saldo awalnya itu juga ada ya. Nah, untuk saldo awal itu juga tadi ada juga ya. Nah, ini dia. Lalu untuk pajak pertama diisi dengan pajak pertama juga. Nah, pilih yang PPN karena ada PPN doang kan. Terus untuk syaratnya di sini
kita harus memasukkan 2 syarat. Nah, ada 3/10 N/30 sama 3/10 N/50 kan. Lalu untuk nomor PKP-nya itu kita isi dengan nomor PKP, nomor telepon dengan nomor telepon tentunya. Ini dia. Dan nomor faksimili juga diisi dengan nomor faksimili. Setelah semuanya itu kita bisa impor data. Nah, ini 2 data terimpor ya, 0 data gagal. Lalu kita klik lanjut, dan untuk bagian proyek dan daftar departemen itu kita lewat aja, lanjut aja. Untuk bagian ini juga kita lanjut. Dan selanjutnya, nah di bagian yang akun default barang di sini diisi sesuai dengan yang ada di bagian kirinya. Jadi kita tinggal sesuaikan aja. Akun barang pengiriman itu persediaan barang dagang, terus HPP diisi dengan HPP juga. Catur pembelian itu persediaan barang dagangan. Akun biaya itu diisi dengan beban umum lain-lain. Dan yang ini yang akun belum tertagih kita bikin tipe akunnya hutang lancar lainnya, nomor akunnya 91005, namanya hutang penerimaan barang, saldo awalnya 0. Lalu kita klik OK dan kita klik lanjut karena sudah sesuai semuanya kan ya. Lalu akun default produksi ini kita lewat. Nah, untuk metode persediaannya ini kita pakai rata-rata. Lalu kita klik lanjut. Di bagian barang ini kita klik impor berkas juga. Lalu kita cari seperti biasa tipenya, jangan lupa untuk diubah jadi Excel dan filenya dipilih. Lalu kita ambil datanya. Oke, untuk bagian yang paling atas jangan lupa untuk dihapus terlebih dahulu. Dan definisi kolomnya itu kita isi juga seperti yang sebelum-sebelumnya. Oke, ini kita pastiin dulu datanya sesuai ya. Nah, untuk nomor barang itu kita isi dengan nomor barang juga. Untuk nama barang, deskripsi barang, untuk tipenya tipe persediaan itu kita pilih tipe barang ya, harusnya tipe barang, terus kita pilih yang persediaan, terus kita klik OK. Dan untuk tanggal stoknya itu kita pakai yang per tanggal. Lalu untuk kuantitas itu ada tadi ya, kuantitas juga. Terus untuk harga beli akhir atau satuan ini kita pakai total biaya aja. Terus gudangnya itu gudang, ada gudang. Dan untuk harga jual, di sini harga jualnya itu kita pakai harga jual 1. Dan untuk default gudangnya karena gak ada ya sepertinya, jadi kita pakai yang mendekati ya. Atau kita pakai yang abaikan aja. Ya. Lalu kita impor data lagi. Oh iya, ini kita ada yang tertinggal, ternyata kolom-kolom yang dibutuhkan ini tipe persediaannya barang jadi ya. Lalu kita klik impor data, dan 2 data terimpor, 0 data gagal. Nah, tapi di sini ada yang salah sepertinya di bagian harga beli ya. Dan ini juga barangnya ketukar jadi spring bed double dulu, tapi nggak apa-apa lah kalau itu ya. Kita ubah aja yang agak kelirunya, yaitu di bagian harga belinya.
untuk spring bed single itu 2 juta dan untuk spring bed double itu 3 juta nominalnya. Kalau misalkan untuk harga jualnya itu udah sesuai, jadi kita ubah aja harga belinya. Oke, sepertinya kita sudah sesuai dengan yang ada di modul. Lalu kita klik lanjut, dan untuk aktiva tetap ini di bagian aktiva tetapnya kita klik yang tambah. Nah, untuk bagian aktiva tetap ini kita pilih 001. Untuk tipenya ternyata kita belum bikin, kita bikin dulu tipe aktiva tetapnya. Di sini kita tulis peralatan kantor, dan untuk tipe aset tetap pajaknya ini juga kita harus bikin lagi. Tipe aktiva tetap pajaknya kita juga tulis peralatan kantor. Lalu untuk metode penyusutan pajaknya itu kita pakai yang metode garis lurus aja, dan untuk estimasi umur pajaknya kita masukin 2,5 tahun. Lalu kita klik OK, dan ini juga klik OK. Terus untuk yang bagian selanjutnya itu kita isi sesuai dengan hasil perhitungan mungkin ya. Tadi kan kita pakainya 2,5 tahun. Sebentar sambil kita pertimbangkan, kita tulis dulu keterangan aja, laptop atau komputer. Terus umur bulan aktivanya itu 2,5 itu berarti 2 tahun 6 bulan ya. Terus metode penyusutannya itu metode garis lurus. Akun aktivanya itu peralatan kantor. Akumulasi penyusutan peralatan kantor, dan akun beban penyusutannya beban penyusutan peralatan kantor. Untuk aktiva tetapnya kita checklist aja, dan untuk bagian nomor akun di bagian pengeluarannya itu kita pakai saldo laba. Dan ini ternyata jumlahnya itu kan 25 juta ya. Untuk bagian tanggal belum diganti. Ternyata ini tuh jika kita hitung kita pakai tanggal 1 April 2016. Karena kalau kita misalnya beli di tanggal sekian dengan waktu penyusutannya 2,5 tahun, maka nanti penyusutan peralatan kantornya pada tanggal 1 Januari itu akan berjumlah 7.500.000 gitu. Lalu ini kita klik simpan dan tutup. Kita tambahin lagi untuk yang kedua, kodenya itu 002 aja. Untuk tipenya itu kita buat tipe aktiva tetapnya itu kan kendaraan ya. Terus tipe aset tetap pajaknya itu kita buat baru juga. Nah, di bagian tipe aktiva tetap pajaknya masukin kendaraan, metodenya samain aja, metode garis lurus, dan untuk estimasi umur pajaknya itu 3 tahun. Lalu kita klik OK, dan untuk bagian ini juga kita klik OK lagi. Dan untuk tanggal belinya jika dihitung-hitung itu jadi harusnya tanggal 1 Juni 2015 ya. Tanggal 1 bulan Mei, bukan Juni ya, tapi bulan Mei. Terus tanggal pakainya juga sama, tanggal 1 bulan Mei 2015. Terus untuk keterangannya di sini kita langsung aja masukin kendaraan operasional. Terus untuk bagian umur bulan aktifanya ini 3 tahun. Metodenya itu garis lurus. Akun aktifanya kendaraan, akun penyusutannya akumulasi penyusutan kendaraan tentunya, dan beban penyusutan kendaraan. Checklist yang aktiva tetap fiskalnya tadi. Terus yang pengeluaran sama saldo laba, dan nominalnya itu 45 juta. Di sini tanggalnya udah sesuai ya, 1 Mei 2015. Kita simpan dan tutup.
Lalu setelah itu kita lihat ke neraca percobaan. Nah, di bagian neraca percobaan ini kita bisa sesuaikan nih akun-akunnya udah sesuai atau belum gitu kan. Untuk peralatan kantor dan kendaraan juga udah muncul ya. Kecuali untuk akumulasi penyusutan itu nanti munculnya di akhir gitu. Ini untuk saldo labanya. Jika kalian mau hitung saldo laba di sini kan 111.750. Jika akumulasi penyusutan itu dimasukkan, maka akan jadi 79.250.000 gitu. Jadi sesuai dengan apa yang tadi kita perhitungkan di awal. Jadi ini kalau misalkan kayak gini udah benar gitu kan. Terus kalau misalnya mau lihat di bagian laporan juga bisa, kalian tinggal untuk bagian yang si neraca percobaan ini, kalau misalkan udah benar-benar memastikan dari atas sampai dengan bawah, lalu klik aja akhir terus selesai. Nah setelah itu kalau misalnya mau lihat laporan, tinggal klik bagian laporan terus daftar laporan. Kita pilih yang neraca yang standar aja. Lalu untuk per tanggalnya itu 1 Januari tentunya ya 2017. Terus kita klik OK. Dan di sini kita bisa lihat apakah saldonya sesuai atau enggak. Nah ini sesuai ya, kecuali akumulasi penyusutannya belum muncul. Lagi-lagi itu nanti munculnya kita munculkannya di akhir bulan aja gitu. Kalau misalkan nanti mau tahu cara munculnya itu di aktivitas, terus di periodik, di proses. Oke, tutorialnya sudah selesai nih dari awal sampai dengan kita tahu neraca percobaan gitu kan. Semoga semuanya bisa mengikuti dengan baik, tapi bukan mengikuti aja gitu loh, tapi juga memahami. Mudah-mudahan ya. Sekian, wassalamualaikum.